Jawa Barat memiliki beberapa nama sungai yang sangat terkenal di mata masyarakat. Bahkan di antaranya menjadi saksi sejarah berdirinya sebuah kerajaan di Tatar Pasundan. Dan berikut Lemirah telah merangkum 3 sungai yang sangat terkenal di Jawa Barat yang memiliki beberapa kisah, legenda, misteri, maupun sejarah. Tapi sebelum ke pembahasan, tak lupa kami terus mohon support, dukungan, dan doa kepada teman-teman yang belum melakukan subscribe. Silahkan tekan dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Dan bagi teman-teman yang ingin menghubungi kami secara langsung, silahkan DM kami di Instagram di @lemirah_official. Dan bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama Lemirah untuk melakukan donasi di setiap perjalanan Lemirah, silakan transfer di nomor rekening yang telah kami sediakan. Baik teman-teman, selamat datang di sebuah perjalanan menuju legenda, misteri, dan sejarah. Siapa yang tak mengenal Sungai Citarum? Khususnya bagi masyarakat Jawa Barat, Sungai Citarum merupakan sungai terpanjang dan terbesar di Jawa Barat yang mengalir sepanjang 297 km. Sungai ini hampir membelah Pasundan dengan dialiri mata air yang bersumber dari Gunung Wayang sebelah selatan kota Bandung. Dari Gunung Wayang tersebut, aliran Citarum melewati dasar cekungan dan mengalir menuju Waduk Saguling, kemudian bermuara di pantai utara Pulau Jawa, tepatnya di Kabupaten Karawang. Istilah Citarum berasal dari 2 kata, yaitu Ci dan Tarum. Dalam bahasa Sunda, Ci dipahami dengan arti cai, yang berarti air. Sementara istilah Tarum berasal dari nama kerajaan Hindu tertua dan terbesar di Jawa Barat, yaitu Tarumanegara. Berdasarkan catatan sejarah, pada abad ke-5, Jaya Singawarman membangun sebuah dusun kecil di tepi sungai. Ia membangun dusun kecil itu di tepi sungai Citarum. Lantas, lambat laun, dusun kecil itu berkembang menjadi kerajaan Tarumanegara. Terdapat 7 mata air di kawasan situ Cisanti, yaitu Pangsiraman, Cikahuripan, Cikawedukan, Koleberes, Cihaniwung, Cisadane, dan Cisanti. Mata air Pangsiraman adalah mata air paling besar. Masyarakat sering mengunjungi mata air ini untuk melakukan ritual mandi dan memohon doa. Sejak zaman dahulu, Sungai Citarum telah memegang peranan yang sangat penting, terutama bagi kehidupan manusia. Selain itu, istilah tarum juga berarti jenis tanaman yang menghasilkan warna ungu atau nila. Tingginya nilai ekonomi tanaman tarum di sepanjang sungai membuat banyak warga menjadikannya sebagai ladang perdagangan ekspor dari Tarumanegara. Hal ini disebabkan karena tarum atau nila adalah bahan pewarna biru yang sering digunakan untuk mewarnai jubah kebesaran para bangsawan. Salah satunya bangsawan Kaisar Tiongkok. Sungai Citarum juga menyimpan banyak sekali misteri yang sering diceritakan oleh masyarakat secara turun-temurun. Yang pertama, berhubungan dengan makhluk yang diyakini sebagai penunggu Citarum. Meskipun cerita ini masih sekedar mitos belaka, tetapi banyak masyarakat yang mempercayai keberadaan Munding Dongkol, makhluk berupa siluman kerbau yang tinggal di Sungai Citarum. Munding Dongkol ini digambarkan sebagai sosok siluman kerbau yang tanduknya patah dan terlihat menggelantung ke bawah. Kemunculan Munding Dongkol biasanya adalah suatu pertanda bahwa air Sungai Citarum akan meluap dan menyebabkan banjir. Konon, Munding Dongkol akan terlihat berenang di tengah sungai dari arah hulu
ke titik batas kekuasaannya. Berikutnya di tahun 2008, warga kampung Cikarees, Bojong Soang, Bandung digegerkan dengan penemuan ikan aneh yang berukuran tak lazim di Sungai Citarum. Seseorang pernah menemukan ikan sepanjang hampir 2 meter dengan berat 90 kg terdampar di bantaran sungai, tepatnya di bawah jembatan Bojong Soang. Ketika melihat ikan berwarna hitam di dekat perahunya, warga langsung berinisiatif untuk memindahkan ikan tersebut ke daratan. Dan saat dipindahkan, ikan raksasa itu sudah dalam kondisi mati. Kabar mengenai penemuan ikan raksasa sempat membuat warga setempat berpikir yang tidak-tidak. Mereka berpikir bahwa ikan yang mati tersebut adalah ikan siluman. Namun selain penasaran, warga juga tertarik untuk memotong ikan tersebut. Akan tetapi, warga lainnya melarang karena belum tentu daging ikan tersebut aman untuk dimakan. Misteri makhluk gaib lain yang ada di Sungai Citarum adalah kemunculan siluman ular yang dipercaya juga menghuni sungai itu. Wujud dari siluman ular ini adalah ukurannya sangat besar, warnanya hitam, dan ada lingkaran putih menyerupai kalung di bagian leher ular ini. Itulah sebabnya siluman ular ini dikenal dengan nama Raden Kalung. Siluman ular ini berada di Sungai Citarum bukan tanpa sebab. Konon, siluman ini dulunya adalah seorang putra bupati di wilayah setempat. Namun sosoknya berubah menjadi ular setelah dirinya mengawini perempuan dari bangsa jin. Menurut cerita yang beredar, Raden Kalung menjadi penguasa gaib di Sungai Citarum atas perintah ayahandanya sendiri. Sungai Ciliwung memiliki panjang mencapai 130 km yang berhulu di Gunung Pangrango, sementara hilirnya berada di Laut Jawa. Sungai Ciliwung mengalir dari Kabupaten Bogor melewati Kota Bogor, Kota Depok, hingga Provinsi DKI Jakarta. Nama Sungai Ciliwung berasal dari bahasa Sunda, Ci yang berarti air dan Haliwung yang berarti keruh. Berdasarkan sejarah, Sungai Ciliwung tercatat sudah ada sejak masa Kerajaan Pajajaran. Sungai Ciliwung merupakan satu dari 4 benteng pertahanan di era Kerajaan Pajajaran. Disebutkan, saat Kerajaan Pajajaran bersikukuh dengan Kesultanan Banten, Kesultanan Banten membutuhkan 40 tahun untuk menembus Pakuan Pajajaran karena keberadaan Sungai Ciliwung. Pada abad ke-19, Sungai Ciliwung terkenal dengan airnya yang sangat jernih. Bahkan, kejernihan airnya membuat sungai ini mendapat julukan Ratu dari Timur di era kerajaan. Seusai masa kerajaan, Belanda mulai masuk ke Indonesia dan mengambil alih pengelolaan sungai kepada kolonial Belanda. Saat itu, Belanda merasa bahwa Ciliwung merupakan simbol penting, sehingga mereka merawat dan menjaga hulu Ciliwung dengan baik. Kisah misteri Kali Ciliwung terus terngiang di masyarakat hingga kini. Aliran air yang telah berubah menjadi keruh menyimpan cerita banyak kisah mistis. Salah satu kisah misteri yang sering didengar warga sekitar yaitu mitos buaya buntung di Kali Ciliwung. Menurut kepercayaan yang berkembang, korban hilang yang hanyut di Ciliwung merupakan ulah dari siluman buaya yang menghuni sungai tersebut. Cerita lain mengatakan, buaya buntung ini
telah menjadi cerita turun-temurun dari nenek moyang. Konon, buaya ini dimiliki oleh seorang warga keturunan Arab yang hidup pada zaman dahulu. Dan sampai saat ini masih menjadi misteri siapakah seorang warga keturunan Arab tersebut. Banjir besar yang kerap terjadi lantaran meluapnya Kali Ciliwung sering berujung timbulnya korban jiwa. Di masyarakat sendiri ada mitos yang berkaitan dengan hal ini. Konon, arus Kali Ciliwung di bawah jembatan Kampung Melayu, Jalan Abdullah Syafi'i, terdapat istana buaya. Warga setempat menyebut area ini sebagai Kedung Buaya. Menurut cerita yang beredar, jika ada banjir besar, itu tandanya ada buaya putih yang sedang naik. Wilayah Jawa Barat dulu dikenal menjadi tempat pusat kerajaan Pajajaran. Banyak orang mengatakan di wilayah Ciliwung sering terdengar suara gamelan atau karinding, tepatnya di bawah jembatan Sempur. Warga setempat mengatakan bahwa wilayah tersebut merupakan tempat bertapanya raja-raja Pajajaran pada zaman dahulu kala. Kali Ciliwung juga memiliki cerita mistis tentang hantu seorang noni Belanda yang dikenal dengan nama Mary. Kisah mistis ini diceritakan secara turun-temurun oleh orang-orang yang tinggal di sekitar Muara Ciliwung. Mary merupakan bangsawan Belanda yang jatuh cinta dengan pribumi. Meski tidak mendapat restu karena perbedaan kasta, mereka tetap menjalin hubungan secara diam-diam. Hingga suatu waktu orang tua Mary mengetahui ini dan memutuskan untuk menyiksa kekasih Mary agar tidak lagi menjalin kasih dengan putrinya. Geram karena pemuda tersebut menolak permintaannya meskipun telah disiksa, ayah Mary lalu membunuh pemuda itu dan membuang mayatnya ke Kali Ciliwung. Beberapa waktu kemudian, Mary yang putus cinta menerjunkan diri ke Sungai Ciliwung. Sejak saat itu, banyak orang yang melihat sosok Mary duduk di jembatan mengenakan kebaya berwarna putih dan menangis sedih. Konon, kemunculannya akan tampak di malam Selasa yang bertepatan dengan bulan purnama. Sungai Cisadane merupakan sungai yang melintasi sebanyak 44 kecamatan di 5 kabupaten dan kota, yaitu Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Tangerang Selatan. Selama berabad-abad, para pedagang Tionghoa memanfaatkan aliran Cisadane dari pesisir Laut Jawa untuk berlayar memasuki pedalaman ke daerah Tangerang. Aliran Sungai Cisadane berasal dari anak-anak sungai yang berhulu di lereng Gunung Pangrango dan Gunung Salak di Bogor. Nama Sungai Cisadane berasal dari bahasa Sangsekerta, Sadane yang berarti kerajaan dan bahasa Sunda Ci yang berarti air. Jadi, Sungai Cisadane diartikan sebagai air istana kerajaan. Versi lain diungkapkan jika Cisadane berasal dari bahasa Sunda yang berarti air yang riaknya gemuruh. Ada kemungkinan juga berasal dari kata sadana yang mengandung arti jalan kebijaksanaan. Cisadane yang dulu mengalir bersih menjadi sungai suci bagi masyarakat Hindu Kerajaan Pajajaran. Apabila dihubungkan dengan kata Ci dalam bahasa Sunda yang berarti sungai, maka nama Cisadane berarti sungai suci
untuk menuju jalan kebijaksanaan yang berasal dari istana kerajaan Pajajaran. Selain itu, ada juga aliran Sungai Cisadane menyimpan segudang misteri dan kisah mistis. Berdasarkan cerita, kemunculan buaya putih atau buaya siluman sering kali dikaitkan dengan fenomena atau kejadian mistis di Sungai Cisadane. Kebanyakan warga Tangerang sudah tahu mengenai kisah mistis ini. Berdasarkan cerita, sosok hewan gaib ini pernah muncul pada tahun 1962 silam. Setelah kemunculannya, terjadi bencana banjir yang disebabkan oleh luapan aliran Sungai Cisadane. Buaya putih juga bukan merupakan satu-satunya hewan gaib di Sungai Cisadane. Konon, Sungai Cisadane juga ditinggali oleh seekor kura-kura raksasa. Di tempurungnya terukir tulisan aksara Cina. Menurut warga sekitar, kura-kura tersebut tinggal di sekitar Pekong, yaitu sebuah spot yang kerap digunakan saat pehcun atau perayaan yang diselenggarakan oleh masyarakat keturunan Tionghoa setempat. Berdasarkan mitos yang beredar, terdapat kerajaan gaib yang ada di sungai ini. Warga setempat mengatakan kerajaan tersebut pernah terlihat oleh seseorang yang sedang memancing di Sungai Cisadane. Cerita mengenai keberadaan alam gaib ini diperkuat dengan legenda sungai tersebut, di mana pada zaman kerajaan Pajajaran, aliran Cisadane dianggap sebagai sungai suci pada masanya. Siapa sangka, di balik keindahannya tersimpan misteri dan kisah mengerikan saat proses berdirinya bendungan pintu air 10 Tangerang. Menurut cerita, bendungan yang dibangun pada tahun 1927 tersebut dibangun saat masa penjajahan Belanda. Bendungan ini dikatakan telah merenggut banyak korban jiwa pada masa pengerjaannya. Alhasil, korban-korban dalam pembangunan bendungan tersebut menjadi arwah penasaran yang bergentayangan di sekitar area pintu air 10. Itu tadi pembahasan yang sudah sama-sama kita dengarkan. Tak lupa terus support kami, silahkan tekan dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Dan bagi teman-teman yang ingin menghubungi kami secara langsung, DM kami di Instagram di @lemirah_official. Baik, sekian untuk video kita kali ini, sampai jumpa di video Lemirah berikutnya. Ikuti terus perjalanan kami di sebuah perjalanan menuju legenda misteri dan sejarah Lemirah.